Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to continue our lesson about present tense. Okay, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang present tense. Dan terakhir itu adalah bagaimana cara mengubah kalimat positif dalam tenses present menjadi kalimat negatif. Yang harus kita ingat adalah ketika menjadi kalimat negatif, kita memerlukan helping verb atau kata kerja bantu, yaitu do atau does yang digabung dengan not. Jadi ketika do digabung dengan not akan berubah menjadi do not atau don't yang digunakan untuk subjek I, you, they, we atau jamak lebih dari satu orang. Dan ketika does digabung dengan not, maka dia akan menjadi does not atau doesn't yang kemudian akan digunakan untuk subjek she, he, it atau tunggal atau hanya satu orang atau satu benda. Oke. Kemudian poin kedua adalah ketika kita mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif dalam tenses present, verb atau kata kerja yang tadinya menggunakan tambahan s, ies untuk subjek she, he, it atau tunggal, maka ketika kita ubah menjadi kalimat negatif, imbuhan s, es atau ies pada verb one tersebut tidak akan kita gunakan lagi atau hanya berupa verb one-nya saja. Mengapa demikian? Karena pada kalimat negatif sudah ada kata bantu does yang mewakili simbol dari subjek tunggal. Oke, langsung saja kita akan membahas bagaimana caranya mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif berdasarkan latihan yang sudah saya berikan kemarin. Okay, now let's see for number one. There is the positive sentence. I borrow some books from her. The first thing that we have to do is to identify which one is the subject, which one is the verb. Oke, kenapa kita harus mengidentifikasi dulu mana subjek dan mana kata kerja? Karena dua hal itulah yang akan menjadi patokan ketika kita mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif. Pada soal nomor 1, subjeknya adalah I dan kata kerjanya adalah borrow. Sehingga kata kerjanya di sini tidak mendapat tambahan s karena subjeknya adalah I. Oke. Karena kita sudah mengetahui subjek, maka sekarang kita akan mengubah menjadi kalimat negatif. Pertama, tuliskan saja subjeknya I, kemudian diikuti dengan do atau does yang ditambah dengan not, lalu diikuti dengan kata kerja. Karena di sini subjeknya adalah I, maka kita memakai don't, bukan doesn't. So, I don't. Kemudian, kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama tanpa ada tambahan ses. Sehingga kata kerjanya tetap borrow. So, I don't borrow. Lalu kita lanjutkan dengan complement atau objeknya. Some books from her. Kita tulis saja some books from her. Oke, jadi ketika kita sudah mengetahui subjek dan juga kata kerja akan memudahkan kita mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif dalam tenses present tense. Untuk objek dan complementnya hanya mengikuti saja. Now number 2, we arrive home late every night. Di sini subjeknya adalah we dan kata kerjanya adalah arrive. Pada kalimat positif, arrive hanya arrive saja tanpa tambahan ses karena subjeknya adalah we. Kemudian kita sekarang akan mengubah menjadi kalimat negatif. Kita tulis saja we sebagai subjek. Karena subjeknya adalah we, maka kita memerlukan don't. Lalu untuk kata kerja kita tulis lagi arrive. Ingat, ketika mengubah menjadi kalimat negatif, apapun subjeknya, kata kerja tidak memakai atau tidak ditambah dengan imbuhan s
es ataupun ies lagi. So, we don't arrive home late every night. Now number 3. She adds 2 teaspoons sugar into the tea. Subjeknya adalah she dan verbnya adalah adds. Di sini add mendapat tambahan s menjadi adds karena subjeknya adalah she. Baik, sekarang kita ubah menjadi kalimat negatif. Kita tulis subjeknya yaitu she. Karena subjeknya adalah she, maka kita akan menggunakan doesn't. She doesn't. Ingat, pada kalimat negatif tidak ada kata kerja yang mendapat tambahan s. Maka adds yang tadinya ada tambahan s, ketika diubah menjadi kalimat negatif, s-nya kita buang, kembali lagi menjadi verb 1 biasa yaitu add tanpa s ya. Jadi kalimatnya adalah she doesn't add 2 teaspoons sugar into the tea. Next, number 4. We sell the fruits into the market. Subjeknya adalah we, sedangkan verbnya adalah sell. Verb 1 tanpa ses. Kita ubah menjadi kalimat negatif, kita tulis subjeknya yaitu we. Oke, lalu kita akan menggunakan don't karena subjeknya adalah we. So, we don't, dan verb 1-nya adalah sell. We don't sell the fruits into the market. Now number 5. He attends the meeting. He adalah subjek, attends adalah kata kerja. Attends di sini mendapatkan tambahan s karena subjeknya adalah he. Oke, sekarang kita ubah menjadi kalimat negatif. Tulis dulu subjeknya yaitu he. Lalu kita akan menggunakan doesn't. He doesn't attends. Kita buang s-nya sehingga kembali menjadi attend. So he doesn't attend the meeting. Number 6. Anna reads a lot of comics. Anna adalah subjek berupa nama seorang perempuan dan jumlahnya hanya 1 orang. Maka ini adalah subjek tunggal. Sedangkan verbnya adalah reads. Read mendapat tambahan s menjadi reads karena subjeknya adalah Anna, subjek tunggal. Okay, now we change into negative. Kita tulis subjeknya dulu yaitu Anna. Karena subjeknya adalah subjek tunggal, kita akan menggunakan doesn't. Anna doesn't reads, kita buang s-nya sehingga berubah menjadi read. Anna doesn't read a lot of comics. Now number 7. My father chooses coffee than tea. Subjeknya di sini adalah my father. My father, ayah saya. Jika kita ganti dengan kata ganti jika kita ganti dengan kata ganti subjek, my father adalah he. Mengapa? Karena jenis kelaminnya adalah laki-laki. Sehingga ini adalah subjek tunggal. Maka choose mendapat tambahan s menjadi chooses. Oke, sekarang kita ubah menjadi kalimat negatif. Tulis dulu my father. Karena dia subjek tunggal, maka kita akan menggunakan doesn't. My father doesn't chooses. S-nya akan kita buang. Di sini saya membuat satu kesalahan. Chooses itu S-nya tidak mendapat tambahan S lagi ya. Ketika kalimat negatif. Jadi, my father doesn't choose coffee than tea. Okay. Now number 8. I drink much water. I, subjeknya adalah I, maka verb 1-nya tanpa tambahan ses. It's only drink. Sekarang kita ubah menjadi kalimat negatif. Subjeknya kita tulis I. Lalu kita akan menggunakan don't. I don't drink. Sebagai verb kita tulis setelah don't. I don't drink much water. Okay, now we continue to number 9. They paint in the wall.
Okay, first we have to identify. The subject is they, the verb is pain. Pain tidak mendapat tambahan s, mengapa? Karena subjeknya adalah they. Oke, kita ubah menjadi kalimat negatif. Kita tulis subjeknya pertama, they. Kemudian kita akan menggunakan don't. So they don't. Lalu verb one-nya adalah paint. They don't paint in the wall. Number 10. The police forbids us to pass the road. The police hanya satu orang polisi, atau bisa jadi ini adalah subjek tunggal. Kenapa? Karena tidak ada tambahan s. Ya, jadi the police adalah subjek tunggal sehingga forbid mendapat tambahan s di belakangnya menjadi forbids. Okay, now we change into negative sentence. We write first the police and then we use doesn't because it is singular atau subjek tunggal. The police doesn't. The verb forbids, we omit the s here into forbid. Ya, forbids-nya yang tadinya pakai s, kita buang s-nya sehingga kembali menjadi bentuk forbid. The police doesn't forbid us to pass the road. Number 11. The boy get, here I get a mistake. Okay. The boy gets good score. Boy here adalah anak laki-laki. So it is a singular subject because we can change it into he if it is a personal pronoun, ya. The boy ini jika kita ganti subjek pronounnya kita ganti, the boy adalah he. Karena the boy itu anak laki-laki, jadi kata gantinya adalah he. Sehingga gets mendapat tambahan s, gets, karena subjeknya adalah he. The boy gets good score. Kita tulis dulu subjeknya yaitu the boy. Kemudian karena dia adalah he atau subjek tunggal, maka kita akan menggunakan doesn't. Verb gets, kita buang s-nya menjadi get saja. So the boy doesn't get good score. Okay, number 12. We hope the best for you. We sebagai subjek diikuti dengan verb hope tanpa s. Okay, now change it to negative. We gunakan don't. We don't. Lalu verb one-nya adalah hope tanpa s, ya. We don't hope the best for you. And then 13. I receive an email every month. Okay, subjeknya adalah I. Verb one-nya adalah receive tanpa tambahan s. Now we change it. Tulis dulu I, gunakan don't. I don't. Kemudian receive setelah don't. I don't receive an email every month. Okay, now let's see number 14. She adopts a little cat. Subjeknya adalah she, lalu adopt mendapat akhiran s, ya, karena subjeknya she, tunggal. Adopts. She adopts. Okay. Sekarang kita ubah menjadi kalimat negatif. Tulis dulu subjek she. Kemudian kita gunakan doesn't. She doesn't adopt a little cat. Okay. I think that you already understand how to use don't or doesn't, ya. Jadi ketika subjeknya adalah I, you, they, we atau jamak lebih dari satu orang, kita akan menggunakan don't. Namun ketika subjeknya adalah she, he, it atau tunggal, kita akan menggunakan doesn't. Okay, next number 15. The climbers climb the mountain. So it will be the climbers don't climb the mountain. Mengapa kita gunakan don't? Karena subjeknya jamak. Climbers with s, ya, ada s-nya. Para pendaki. Okay.
16. He enjoys his new car. And then we change into negative. He doesn't enjoy his new car. Kita gunakan doesn't karena subjeknya adalah he. 17. We discuss the material. It will be we don't discuss the material. Oke, kita gunakan don't karena subjeknya adalah we. 18. We laugh at us. It will be we don't laugh at us. Mengapa kita gunakan don't? Karena subjeknya adalah we. And now we'll continue to number 19 until number 30. Make it faster to discuss, okay? Number 19. They need to refresh. First, the subject is they, and then the verb is need. Okay, now we change it to negative. They don't need to refresh. Okay, here we use don't because the subject is they. Are you with me? Understand? Next, number 20. She loves cooking very much. The subject is she, the verb one is loves, love with S. And then we change it to negative. Right, first, she doesn't love cooking very much. Kita gunakan doesn't karena subjeknya adalah she. Kemudian love tidak lagi mendapat tambahan S. 21. The director postponed the meeting. It will be the director doesn't postpone the meeting. Okay, kenapa kita gunakan doesn't? Karena the director is a singular subject. Hanya ada satu atau tunggal. Ya, kemudian postpone yang tadi yang mendapat tambahan S, kita buang S-nya. 22. My dad protects me from the snake. My dad itu sama seperti my father. Jika kita ganti menjadi personal pronoun, it will be he. Ya, my dad itu adalah manusia berjenis kelamin laki-laki yang bisa kita ganti menjadi he, sehingga subjeknya adalah protect. Sehingga verb one-nya adalah protect yang ditambah s, yaitu protects. Now we change it. You write first. My dad doesn't protect me from the snake. Okay, karena my dad adalah singular, maka kita gunakan doesn't. Kemudian protects yang tadinya mendapat tambahan s kita buang, sehingga it only protect. 23. The boy regrets what he had done. The boy, tadi kita sudah bahas bahwa the boy juga kata gantinya adalah he. Jadi di sini regretnya mendapat tambahan s menjadi regrets. If we change it into negative sentence, kita tulis dulu the boy doesn't regret. Okay, kita gunakan doesn't karena the boy adalah subjek tunggal. The boy doesn't regret. Regretnya tadi jika kalimat positif ada s-nya, maka ketika menjadi kalimat negatif kita buang s-nya. The boy doesn't regret what he had done. Next, number 24. I realize my fault. Subjek I diikuti dengan verb one tanpa s, ya. Kita ubah menjadi kalimat negatif. Kita tulis lagi I diikuti don't. I don't realize my fault. Okay, 25. She shakes my hand. Subjeknya adalah she, sehingga shake mendapat tambahan s menjadi she shakes. Then we change into negative. Right, first she as the subject, and then doesn't. Why? Because the subject is singular, we use doesn't. And then shake. Shake tanpa s lagi ya, karena ini kalimat negatif. So she shakes, so she doesn't shake my hand. Okay, number 26. My sister spends her money. My sister itu adalah manusia berjenis kelamin perempuan, sehingga jika kita ubah personal pronounnya adalah she, maka dari itu spend-nya mendapat tambahan s menjadi spends, ya. And then we change into negative. We write first my sister diikuti doesn't.
karena subjeknya adalah my sister, tunggal, atau jika diganti bisa diganti menjadi she. Okay, so my sister doesn't spend. Yang tadinya ada tambahan s kita buang ketika di kalimat negatif, so it only spend. My sister doesn't spend her money. Okay, you got it. Number 27. The bees sting him. The bees, kumpulan lebah, ya. Berarti lebahnya di sini ada banyak sehingga verb one-nya tanpa tambahan s karena subjeknya adalah jamak. Okay, now we change into negative. The bees don't stings. Sorry. The bees don't sting him. Kita gunakan don't karena the bees adalah kata benda jamak, ya. 28. The teacher waits for us in the canteen. The teacher adalah subjek tunggal. Dari mana kita tahu? Karena kata teacher tidak mendapat tambahan s, ya. Sebuah kata benda jika mendapat tambahan s di belakangnya menunjukkan bahwa dia adalah jamak, tapi jika tidak ada tambahan s di belakangnya maka itu adalah kata benda tunggal. And then we have waits as the verb one with s, ya. Waits-nya di sini ada tambahan s-nya karena subjeknya tunggal. We change into negative. We write first the teacher, diikuti doesn't. The teacher doesn't. Waits, s-nya kita buang sehingga hanya wait saja. The teacher doesn't wait for us in the canteen. Two last numbers. Number 29. I win the competition. Subjeknya adalah I, and the verb is win without any s, ya, tanpa s. We change it to negative. It's really easy. We just write I and then followed by don't. So it is I don't, and then for the verb one it's only win. I don't win the competition. Okay, one last number, number 30. She blows the balloons fast. Subjeknya adalah she dan verb one-nya adalah blows, yaitu blow dengan tambahan s. Mengapa? Karena subjeknya adalah she, ya, tunggal. And then we change it to negative. We write first she followed by doesn't. She doesn't blows, s-nya kita buang sehingga hanya blow saja. She doesn't blow the balloons fast. Okay, until this, do you understand how to change the positive into negative sentence? Okay, now we are going to discuss about how to add the ending of s, es, or ies into verb one. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana caranya menambahkan imbuhan s, es, atau ies pada verb one, ya, yaitu tepatnya akhirannya. Okay, here we have 50 numbers of verbs atau kata kerja. Now let's see one by one how to change it from verb one only into verb one with s, es, or es, and then the meaning also. So here from number 1 we have eat. Eat berubah menjadi eats. Drink, drinks. Watch, watches. Wash, washes. Wait, waits. Do, does. Exercise, exercises. Practice, practices. Get, gets. Punish, punishes. Okay. Eat dan drink berakhiran T dan K, jadi langsung saja kita tambahkan S sehingga berubah menjadi eats atau menjadi eats dan drinks, ya. Untuk artinya eat berarti makan dan drink berarti minum. And then watch and wash. Watch berakhiran CH dan wash berakhiran SH, sama-sama mendapat tambahan ES sehingga berubah menjadi watches dan washes. Artinya yaitu watches adalah menonton, washes adalah mencuci. Wait,
Wait berakhiran T sehingga ditambah S ya menjadi waits. Berarti menunggu. Do. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah do itu mirip seperti do yang kita gunakan pada kalimat negatif ataupun kalimat tanya. Ya. Do mendapatkan tambahan es menjadi does, artinya melakukan atau mengerjakan. Bagaimana caranya kita membedakan do, does yang merupakan kata bantu pada negatif atau tanya dengan do atau does yang menjadi kata kerja dalam present tense. Bedanya adalah perlu diingat bahwa kata kerja selalu berada setelah subjek. Jadi jika do atau does berada setelah subjek, maka itu adalah verb. Kita ambil contoh seperti ini. I do math. Do di sini adalah kata kerja. Mengapa? Karena I adalah subjek, maka setelah subjek adalah kata kerja, yaitu do. I do math. Saya mengerjakan matematika. Jika subjeknya adalah I, maka do tetap ya. Lalu contoh kedua, kita taruh subjek she. Oke. She does math. Ya. She does math. Dia perempuan mengerjakan matematika. Jadi ketika subjeknya she, maka kita gunakan does. Ingat, setelah subjek maka itu adalah verb. Itu saja cara membedakannya. Jika kita gunakan sebagai kalimat negatif, maka dia akan berubah bentuk lagi. For example, I don't, terus sini ya do-nya. Nih, I don't do math. Ya, di sini kita bisa lihat bedanya. Do yang ini adalah kata kerja, do yang ini adalah kata bantu. Mengapa? Karena kata kerja tidak bisa digabungkan dengan not. Yang bisa digabungkan dengan not adalah kata bantu, yaitu do, yang berubah menjadi don't ketika digabungkan dengan not, don't. Jadi yang ini adalah kata bantu, sedangkan do yang ini adalah kata kerja. Mengapa? Karena setelah don't atau doesn't pada kalimat negatif ya, setelah don't atau doesn't itu adalah kata kerja pada kalimat negatif. Kalau pada kalimat positif, do atau does setelah subjek itu yang namanya kata kerja. Oke? Exercise di sini artinya bukan latihan, tapi berolahraga. Exercise jika dia kata benda artinya latihan, tapi jika dia kata kerja, exercise itu artinya berolahraga, ya. Oke. Exercise dan practice berakhiran e, sehingga langsung saja kita tambahkan s menjadi exercises dan practices. Exercises artinya berolahraga, practices artinya berlatih. And then get berakhiran t, langsung kita tambah s menjadi gets, artinya mendapat. Ya. Kemudian punish berakhiran sh, jadi kita tambahkan es menjadi punishes, artinya menghukum. Oke, kita lanjutkan. Draw menjadi draws. Paint, paints. Make, makes. Create, creates. Show, shows. Play, plays. Reply, replies. Replay, replays. Check, checks. Manage, manages. Oke, kita bahas satu-satu. Draw, paint, make, create, dan show semuanya berakhiran huruf yang tinggal kita tambahkan s saja ya. Draws, paints, makes, creates, shows, hanya ditambahkan s. Sekarang kita lihat nomor 16, yaitu play. Play berakhiran y, di depannya ada a. A adalah huruf hidup. Jika y didahului huruf hidup, maka hanya perlu ditambahkan s. Jadi play berubah menjadi
replace. Kemudian reply dan replay. Ada perbedaan antara reply dan replay. Mengapa reply berubah menjadi replies? Mengapa replay berubah menjadi replay? Jawabannya adalah reply, yang ini ya, nomor 17. Reply itu berakhiran Y, tapi di depan Y itu huruf L. Huruf L yaitu huruf mati. Jika akhiran Y di depannya adalah huruf mati, maka yang akan kita lakukan adalah membuang Y dan mengganti Y menjadi IES sehingga berubah menjadi replies. Ya, Y-nya diubah menjadi IES. Sedangkan replay itu hampir sama seperti play. Akhiran Y-nya didahului huruf hidup yaitu A, sehingga hanya kita tambahkan S saja yaitu replace. Okay. Dan check and then manage berakhiran K dan I sehingga hanya ditambah S menjadi checks dan manages. Untuk artinya bisa dibaca ya. And then here we have finish, finishes, start, starts, postpone, postpones, bite, bites, choose, chooses, change, changes, hold, holds, celebrate, celebrates, live, lives, stay, stays. Okay. Finish berakhiran SH. Jadi kita harus mengubahnya dengan cara menambahkan ES hingga menjadi finishes. Kemudian start, postpone, bite, choose, change, hold, celebrate. Semuanya berakhiran huruf yang hanya ditambahkan S menjadi starts, postpones, bites, chooses, changes, holds, and celebrates. Now live and stay. Live berakhiran E, jadi tambahkan S saja menjadi lives. Sedangkan stay berakhiran Y, tapi di depan Y ada huruf hidup yaitu A, jadi tinggal tambahkan S juga menjadi stays. Yang akan kita bahas di sini adalah live dan stay. Live dan stay dua-duanya berarti tinggal, ya. Tapi ada perbedaan. Live itu lebih membahas di mana kita menetap selama ini. Contoh, I live in Palembang. Saya tinggal atau menetap di Palembang. Sedangkan stay itu tinggal tapi biasanya tidak dalam durasi lama. Contoh, jika kita pergi keluar kota, kita bisa bilang I stay in the hotel. Saya tinggal di hotel atau menginap ya lebih tepatnya. Atau I stay in dormitory. Saya tinggal di asrama. Misalnya untuk anak-anak sekolah pesantren, dia bisa bilang I stay in dormitory. Kenapa dia bilang stay bukan live? Karena di situ bukan milik dia sendiri dan hanya berdurasi singkat. Misalnya hanya 2-3 tahun saja, ya. Kita lanjutkan. Remember, memorize, forget, forgive, apologize, follow, join. Remember menjadi remembers, memorize, memorizes, forget, forgets, forgive, forgives, apologize, apologizes, follow, follows, join, joins, ya. Semuanya dari nomor 31. Remember, memorize, forget, forgive, apologize, follow, join, semuanya adalah kata kerja yang hanya tinggal ditambahkan S saja, ya. And then we continue again. Hang, hide, count, collect, ya. Dari hang, hide, count, collect semuanya hanya tinggal ditambahkan S. Hang menjadi hangs, hide menjadi hides, count menjadi counts, collect, collects. Erase, add, hit, attack, forbid sama, semuanya hanya tinggal ditambahkan S. Collect, collects, erase, erases, add, adds, hit, hits, attack, attacks, forbid, forbids. Untuk artinya bisa dilihat sendiri ya. Continue for numbers more. Allow, allows, announce, announces, copy, copies, pay, pays, ya. Allow dan announces hanya tinggal ditambahkan S menjadi allows dan announces. Sekarang copy. Copy berakhiran Y, di depan Y ada huruf mati yaitu P. Jadi kita harus buang Y dan kita tambahkan IES sehingga copy berubah menjadi copies.
Terakhir ada pay berakhiran Y, tapi di depannya ada huruf A yaitu huruf hidup, sehingga hanya ditambahkan S saja menjadi pays. Okay, do you understand how to add SES here? I would like to replay how to pronounce the words one by one. Sekarang saya akan mengulang bagaimana cara menyebutkan satu persatu kata kerja di bawah ini dan bisa disimak ya. Eat, drink, drinks, watch, watches, wash, washes, wait, do, does, exercise, exercises, practice, practices, gets, punish, punishes, draw, draws, paint, paints, make, makes, create, creates, show, shows, play, plays, reply, replies, replay, replays, check, checks, manage, manages. Next, finish, finishes, start, starts, postpone, postpones, bite, bites, choose, chooses, change, changes, hold, holds, celebrate, celebrates, live, lives, stay, stays, remember, remembers, memorize, memorizes, forget, forgets, forgive, forgives, apologize, apologizes, fellow, fellows, join, joins, hang, hangs, hide, hides, count, counts, collect, collects, erase, erases, add, adds, hit, hits, attack, attacks, forbid, forbids, allow, allows, announce, announces, copy, copies, pay, pays. That's all for our lesson today. Kita masih mengulang bagaimana caranya membuat kalimat positif atau mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif. Ya, hanya perlu diingat bahwa dalam kalimat negatif kita memerlukan don't atau doesn't, dan dalam kalimat negatif kita hanya menggunakan verb one. Tidak ada yang mendapatkan tambahan SES atau IES. Kemudian untuk penambahan SES atau IES pada verb one bisa mengikuti rules atau peraturan yang sudah pernah kita pelajari. Okay, I think that's all for our meeting today. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.